Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, langsung saja ke materi. Dalam materi kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan pendidikan Barat. Dalam sejarah perkembangan peradaban Islam mengalami pasang surut dan periodisasi Harun Nasution, membagi atas 5 periode, yaitu 1 klasik, 2 sintegrasi, 3 pertengahan, 3 kerajaan besar, dan yang kelima modern. Dengan perhatikan periodisasi sejarah tersebut, terlihat peranan umat Islam dalam mencaturkan perkembangan peradaban dunia yang memegang peran penting. Kalau pada awalnya peradaban dunia dimotori oleh orang-orang Yunani dengan lahirnya para filosof besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Sebagai peletak dasar teori-teori ilmu pengetahuan dan filsafat, namun dalam sejarah perkembangan peradaban dunia Yunani yang terdiri dari beberapa abad lamanya mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan mengalami masa kegelapan. Tetapi dengan lahirnya pemikiran-pemikiran Islam pada masa klasik, mulai menerjemahkan peninggalan-peninggalan Yunani ke dalam bahasa Arab, melahirkan filsuf Muslim yang memegang perangan penting dalam sejarah perkembangan Islam, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lainnya, serta lahir pemikiran-pemikiran Islam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti Al-Biruni, Al-Hawarizmi, dan sebagainya. Tokoh-tokoh seperti ini yang muncul pada masa ke masa Islam dapat mengembangkan peradaban Islam yang cukup berpengaruh ke dunia Barat, di mana pada masa kejayaan Islam Barat masih tertinggal. Jadi pada materi kali ini saya akan membagi 2 kelompok. Yang pertama materi pro dan yang kedua materi kontra. Langsung saja kepada kelompok pro. Oke, dari kelompok pro, menurut saya pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat, pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan Barat terlihat pada saat Renaissance yang dapat melahirkan kebangkitan Eropa, seperti yang diakui oleh Robert Briffault dalam bukunya The Making of Humanity, menyatakan tidak ada kemajuan Eropa melainkan ia berhutang budi kepada Islam dan peradaban Islam yang diarahkan dengan positif. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sumbangan peradaban Arab yang paling penting bagi dunia modern. Tidak hanya ilmu saja yang menghidupkan kembali Eropa. Pengaruh-pengaruh peradaban Islam lainnya pun memberikan sinar pertamanya kepada kehidupan bangsa Eropa. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Adapun orang Eropa pertama yang terdapat pendidikan Islam di Toledo adalah Adelbert, yang kemudian ia menjadi ahli matematika dan filsafat Inggris yang masyhur. Dengan demikian, tidak bisa dilingkari bahwa akibat daripada keterbelakangan yang dialami oleh Barat menyebabkan mereka harus dan antusias untuk mengadakan kontak dengan peradaban Islam yang dinilai maju pada waktu itu. Pada tahun 1224, Frederick mendirikan Universitas Nobles, universitas dari pengetahuan Arab dan agama Islam untuk mengembangkan di dunia Barat. Silahkan ditambahi. Izin menambahkan bahwasanya pada pertengahan abad ke-13, seluruh buku-buku filsafat Ibn Rushd telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dipakai di berbagai sekolah tinggi di Eropa, terutama di Eropa Barat, sampai pada abad ke-14, ke-15, dan seterusnya. Salinan buku-buku pengetahuan Muslim
ke dalam bahasa Eropa terus berjalan. Saya dari tim kontra akan sedikit menyampaikan pendapat saya tentang pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat. Apa yang dapat dicapai oleh bangsa Barat saat ini, mereka maju juga tidak dapat terlepas dari perkembangan intelektual yang begitu pesat pada masa sebelumnya, yakni pada masa-masa kejayaan dunia Islam. Apalagi saat-saat kejayaan dunia Islam, dunia Barat masih berada pada masa kegelapan akibat doktrin gereja. Di Barat, pada masa kegelapan menyisakan kisah tragis yang menimpa ilmuwan-ilmuwan yang harus mati atas nama doktrin gereja. Oke. Pembunuhan atau sanksi penjara sering diberlakukan dan ditimpakan terhadap para ilmuwan, seperti yang dialami oleh Nicolas Copernicus 1543, Giordano Bruno 1600, dan Galileo Galilei 1642 setelah dipaksa mengingkari teorinya yang sejalan dengan teori Copernicus di bawah pengadilan iman Gereja Roma. Realitas di atas menunjukkan bahwa dari segi ilmu pengetahuan selama beberapa abad, Barat dikuasai doktrin gereja yang cenderung menolak hasil kajian ilmu pengetahuan dan budaya berpikir atau filsafat yang pernah berkembang pada masa sebelumnya di Yunani. Pada masa ini, terutama setelah Kristen menjadi agama resmi Imperium Romawi pada dasawarsa ketiga abad keempat Masehi, para tokoh agama Kristen bersemangat melakukan kampanye untuk membasmi ilmu dan filsafat. Sudah cukup? Udah. Ya, mungkin itu tadi pernyataan dari kelompok kontra dan pro. Ya cukup sekian perjumpaan kita. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.